Badai sempat mereda, dan kini badai itu kembali melanda. Dan masing-masing kita berada di kapal yang berbeda. Para pengusaha kecil kembali menjerit karena pergerakan mereka menjadi sempit, bertahan dalam ekonomi yang sulit. Mengeluh tidak merubah kenyataan, berdiam justru memperburuk keadaan. Saling menyalahkan akan memadamkan harapan. Kini saatnya kita kembali bergandengan tangan, lebih erat saling menguatkan. Kami TDA mengajak Anda semua yang telah melihat video ini, lebih memiliki empati, membantu mereka yang sedang berdagang selama pandemi, mereka yang sedang berjualan demi sesuap nasi. Dengan cara apa? Sahabat, jika ada mereka yang sedang menawarkan jualan mereka di story WhatsApp atau media sosial mereka, beli dagangan mereka. Atau, mari bantu posting ulang story WhatsApp jualan mereka. Sebarkan melalui media sosial kita, Facebook, Instagram, TikTok, dan lainnya yang kita punya. Rekomendasikan jualan mereka kepada orang-orang yang Anda kenal, tanpa harus meminta kompensasi apapun. Toh Anda tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Tapi yang sudah Anda lakukan, setidaknya telah menyambung harapan mereka, memberi makan keluarga mereka, memampukan mereka membayar gaji karyawan mereka, membantu mereka bangkit dari keadaan yang entah sampai kapan. Mulai sekarang, mulai hari ini, beli atau repost jualan saudara kita. Mari bangkit bersama TDA. Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersy bin Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Video yang tadi sengaja kami putarkan itu adalah video yang dibuat oleh komunitas tangan di atas. Komunitas tangan di atas ini menunjukkan tangan di atas itu adalah tangan, menunjukkan positioning di mana orang yang paling mulia itu paling memberi. Dan kita mendorong Anda juga untuk melakukan hal yang sama, untuk saling membantu. Dan sebagai kontribusi kami, sebagai kepedulian kami, silahkan buat Anda yang punya usaha, punya ya nggak tahu mulai makanan, jualan pakaian atau apapun, silahkan Anda kirim ke Instagram Rocky Gerung Official. Nanti secara berkala, tentu tidak semuanya kita sekaligus kita tayangkan, kita bantu promosikan. Dan saya minta pada Anda, para viewer Rocky Gerung, saling membantu. Caranya mudah. Anda men-share video-video kami, juga men-subscribe video-video kami. Dengan begitu tadi sebaran dari promosi yang kami lakukan itu semakin membesar dengan bantuan Anda semua. Itu kontribusinya, kami membantu mempromosikan dan Anda membantu untuk menyebarkan lebih luas. Begitu ya Bung Rocky ya? Ya betul, karena channel ini Rocky Gerung Official, Hersy bin Arif, Hersy bin Point, FNN dimaksudkan untuk menggandengkan tangan rakyat. Kita ingin menggandengkan tangan rakyat dengan cara memperkuat pertahanan terakhir. Jadi silahkan teman-teman yang berupaya untuk bertahan hidup, channel ini disediakan untuk kami promosikan gratisan tentu, dan nggak ada maksud lain selain untuk menguatkan kembali daya tahan rakyat. Karena kita tahu bahwa COVID hanya mungkin kita atasi kalau kita tidak lagi bergantung terlalu banyak pada pemerintah. Karena pemerintah memang udah kewalahan. Jadi rakyat bergandengan tangan. Tangan di atas, ada forum lain, rakyat bantu rakyat, macam-macam itu. Jadi silahkan pergunakan channel kami. Ya, betul. Jadi nggak perlu Anda kirim sampelnya ya. Cukup saja Anda kirimkan Instagram Anda, terus nanti kita akan promokan di kita. Jadi bukan hanya di Rocky Gerung Official, betul seperti Bung Rocky tadi, Hersy bin Point juga akan melakukan yang sama, FNN juga akan melakukan hal yang sama. Oke, Bung Rocky, silakan. Ya. Betul. Teman-teman silakan promosikan di sini. Semua gratis kecuali presiden.
Ya, itu memang saya baca di Garut itu ada warung ramen yang membuat buy one get one kecuali presiden. Sampai sebegitunya ya rakyat kita sekarang. Kita ada di dalam upaya untuk memahami karena demonstrasi dilarang, upaya untuk memanfaatkan channel-channel YouTube yang kritis juga mulai diganggu. Maka orang pakai cara lain, yaitu memanfaatkan baliho. Karena baliho atau poster-poster publik itu kan memang juga sarana informasi. Jadi banyak orang yang mulai tersinggung karena terlihat baliho-baliho yang sinis pada kekuasaan. Ya udah, itu lebih biasa lah, itu keadaan di mana orang ingin menyalurkan pikirannya yang terhalang oleh saluran-saluran resmi. Iya. Di Surabaya, di Blitar itu kalau tidak salah ya, baliho-balihonya Ketua DPR Puan Maharani itu mengalami vandalisme. Ya, jadi dicoret-coret oleh warga. Ini saya kira mesti dipahami dalam bentuk kata kemarahan warga terhadap para petinggi kita, para pemimpin kita, yaitu konsekuensi dari seorang pejabat ya. Iya, tapi kemudian dipakai istilah vandalisme karena ada konteks yang agak buruk terhadap Ibu Puan. Tapi kalau misalnya di situ dituliskan dukung Jokowi gede-gede itu pasti nggak dianggap vandalisme itu. Jadi kita mesti terima fakta bahwa semua orang bisa lakukan opini, karena mungkin orang merasa poster Ibu Puan terlalu over present, terlalu banyak dan masif, lalu orang mulai iseng gitu. Jadi nggak usah disebut vandalisme, sebetulnya isengisme itu. Jadi iseng-iseng aja tuh. Iya. Orang kan akhirnya berupaya untuk mengerti apa sih itu BO tuh. Ya akhirnya dibuka Google, lalu orang ketawa-ketawa kan. Jadi orang cuma ketawa. Ya. Saya kira mungkin orang berpikir dalam situasi begini daripada bikin baliho banyak-banyak itu lebih baik dijadiin sembako kan jauh lebih bermanfaat. Kira-kira begitu cara berpikirnya publik saya kira. Dalam teori cultural studies itu bukan vandalisme, itu namanya counter culture. Jadi budaya tanding sebetulnya tuh. Karena menganggap yang mendominasi itu juga harus didominasi. Karena itu terjadilah apa yang disebut sebagai isengisme yang oleh rejim dianggap sebagai vandalisme sebetulnya. Nah, berkaitan dengan isengisme dari publik itu sekarang yang jadi sasaran Pak Mahfud MD. Karena kebetulan Pak Mahfud MD kelihatannya memang seperti kita bahas kemarin sekarang sangat aktif di media sosial. Kali ini beliau bercerita tentang adanya seorang orang kaya raya di Jawa Timur kalau tidak salah yang juga meninggal dunia karena tidak dapat oksigen. Jadi terus kemudian ada juga seorang profesor kalau nggak salah di kedokteran apa di mana gitu yang dia akhirnya menyerahkan oksigennya kepada juniornya karena dia menganggap bahwa usia junior ini jauh lebih panjang dari dia, dan akhirnya si profesor maupun orang kaya tadi meninggal dunia. Dan kemudian ini menjadi trending yang ditulis oleh para netizen, mengharukan gitu ya, dan juga tagar Pak Mahfud MD juga jadi trending topik. Saya sebelum Anda komentari Bung Rocky, saya jadi teringat begini, kasus ceritanya itu dalam sejarah Islam itu Umar bin Khattab, itu khalifah kedua setelah Abu Bakar ya. Suatu hari dia mendengar ada keledai yang terperosok dan mati, terperosok di jalan, dan dia termenung berhari-hari. Ajudannya bertanya kepada Khalifah Umar bin Khattab, ya Khalifah Umar bin Khattab, kenapa kamu ada keledai yang terperosok di jalan dan mati pun kamu sedih begitu saja? Khalifah Umar marah dan dia menyatakan bahwa seandainya, Khalifah Umar di Madinah jauh sekali, seandainya di Baghdad ada seekor keledai yang terperosok di jalan dan dia mati, maka Umar bin Khattab yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Itu saya kira penting di sini, dan Pak Mahfud kan bagian dari tadi ulil amri kalau dalam konteks Islam kan, karena beliau adalah Menko Polmaruf. Kalau zaman dulu ada khalifah, wazir lah. Beliau ini kira-kira gitu ya posisinya, Bung Rocky. Ya, mestinya Pak Mahfud itu komentari kegagalan dia untuk memberi rasa aman pada rakyat tuh. Kan ini tukar tambah isu aja sebetulnya. Jadi kalau Pak Mahfud nggak mampu lagi mengomentari kegagalan istana, dia masuk dalam hal-hal yang apa tadi istilahnya mengharukan. Mengharukan, ya. Padahal ini bukan soal mengharukan, ini soal kegagalan kebijakan itu. Dan mestinya
Saya membayangkan Mahfud MD udah nggak punya kemampuan atau nggak punya lagi ide untuk memberitahu bahwa dia masih eksis di istana. Lalu dia cari-cari cara untuk eksis di sosial media tuh. Jadi tukar tambah semacam ini yang menunjukkan, sekali lagi menunjukkan ketidakmampuan berempati. Kalau mau berempati, ya nggak usah cerita begitu, kan itu cerita semua orang udah tahu gitu. Jadi ceritalah tentang kegagalan beliau untuk menyelamatkan orang melalui kebijakan. Kan apa yang terjadi pada orang kaya maupun orang miskin itu disebabkan oleh Mahfud MD dalam pengertian tadi tidak bertanggung jawab terhadap kebijakan yang amburadul, kan itu intinya tuh. Jadi Pak Mahfud mau menangisi keledai, tapi dia sebetulnya tahu bahwa kebijakan di istana dibuat juga oleh para keledai. Ya, saya kira apa yang saya sampaikan tadi Pak Mahfud pasti cukup akrab dengan cerita ini karena itu ya itu sangat legendaris dan saya kira memang mengerikan tanggung jawab seorang pemimpin itu. Karena kalau dalam Islam itu pertanggungjawabannya tidak hanya berhenti di dunia. Gitu, kalau di dunia kan paling diturunkan gitu ya. Tapi kalau di akhirat nanti dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana kamu mempertanggungjawabkan kekuasaan yang waktu itu bahkan kamu berjuang untuk mendapatkannya, kan begitu? Ya, dan perjuangan itu sebetulnya pada waktu Pak Mahfud masuk istana, sebagian orang merasa kenapa mesti masuk istana lagi? Bukankah beliau sebetulnya sudah terhina oleh peristiwa jas yang gagal dipakai itu kan? Jadi itu yang menyebabkan rakyat melihat Pak Mahfud dengan cara mengharukan sebetulnya. Apa sih yang dicari lagi itu? Nah mungkin Pak Mahfud lagi ingat-ingat tuh jas beliau waktu itu yang akhirnya jadi monumen dari kegagalan. Maka dia terharu sendiri sebetulnya dengan dirinya yang gagal untuk mencapai tempat tertinggi itu. Sehingga dia nggak bisa buat keputusan yang lebih masuk akal. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud juga oleh para menteri-menteri lain ini kan semakin mengkonfirmasi kepada kita gitu bahwa ya memang tidak lagi ada nggak ada orkestrasi dan tidak ada dirijen dalam pemerintahan kita ya. Makanya kemudian yang ada adalah orang bermain sendiri-sendiri dan malah menimbulkan kekacauan. Akhirnya sahabat Anda Bung Faisal Basri mengusulkan pada Pak Jokowi agar Ali Muchtar Ngabalin dan Pak Muldoko, saya sengaja sebut nama Ali Muchtar Ngabalin dulu baru kemudian Pak Muldoko gitu ya. Itu untuk dipecat saja karena bikin gaduh. Gitu. Ya Faisal Basri tentu tahu kenapa dia mesti ucapin itu, karena dia nggak mungkin terlalu lompat kan. Masa dia sebut dulu Pak Jokowi, Ali Muchtar Ngabalin dan Muldoko. Ya udah betul lah, diedit dulu tuh. Sebab kalau diminta Pak Jokowi yang dipecat duluan, nanti yang pecat Ngabalin sama Muldoko siapa gitu. Jadi betul logika Faisal Basri, presiden pecat dulu mereka yang buruk di mata publik, baru publik yang analisis apakah yang memecat harus dipecat juga apa enggak gitu. Kira-kira begitu. Jadi tunggu bab 2-nya tuh. Dan yang menarik adalah komentar netizen. Ini lagi-lagi netizen mengomentari, kenapa nggak sekalian Pak Luhut, Pak? Gitu. Ya, udah Pak Luhut udah jadi tokoh yang kadangkala diterima kemampuan dia untuk menganalisis keadaan, karena Pak Luhut tuh pinter, mampu untuk bikin prediksi. Tapi sama juga sebetulnya dia nggak punya kemampuan untuk mengeksekusi itu karena pertimbangan macam-macam, terutama pertimbangan bisnis. Jadi Pak Luhut disandra juga oleh jalan pikiran Jokowi, yaitu utamakan bisnis itu. Mungkin Pak Luhut dalam waktu-waktu tertentu mengerti bahwa memang bisnis ini harus ditinggalkan dulu sementara. Tapi dia udah terikat dari awal, karena itu cara yang paling bagus ya Pak Luhut mundur dari Menteri Investasi itu sebagai Menteri Maritim aja, supaya dia nggak terganggu dengan fungsi dia sebagai Menteri Investasi itu. Kalau dia Menteri Maritim kan dia dengan mudah untuk cek ombak itu kan, gimana keadaan masyarakat, gimana keadaan istana itu sebetulnya. Atau ya, Menteri cek ombak itu. Ya, ya. Nah, ini ya betul, Pak Luhut ini kan lulusan terbaik ya pemegang Adi Makayasa AKABRI tahun 70. Soal itu kita nggak ragukan. Tetapi kan persoalannya bahwa kemudian memimpin dan dipimpin itu suatu hal yang
yang berubah kan gitu. Ya, sorry, maksud saya berubah suatu hal yang berbeda sekali gitu. Jadi orang-orang yang pandai, saya lupa bacanya di mana, bahwa orang-orang yang pandai di bawah pemimpinan yang kalau saya enak pakai kata bodoh, yang tidak pandai kan gitu. Itu jadinya juga sama, jadi nggak pandai juga begitu, Bung Rok. Saya kira juga banyak yang Adi Makayasa. Pak Muldoko juga Adi Makayasa tuh, dan pernah ada di lembaga think tank, Lemhanas segala macam. Tapi ajaibnya orang di sampingnya itu Adi Makadungu tuh kan, yang diminta oleh Faisal Basri untuk ikut dipecat gitu. Jadi sebetulnya staf-staf Pak Muldoko ini juga yang mengacaukan keadaan, karena nggak mampu untuk membaca pikiran Pak Muldoko. Saya ambil positifnya begitu ya. Yang Adi Makadungu adalah yang terus-menerus tampil di publik tanpa tahu apa-apa tuh, dan tanpa perintah Pak Muldoko. Mungkin si Adi Makadungu ini ngoceh terus tuh. Itu yang siapa namanya tadi? Saya lupa juga. Sang oknum itu kan. Jadi betul, Faisal Basri ingin agar supaya beliau itu dihentikan fungsi ngocehnya itu di publik. Karena dia seolah-olah menyatakan, saya barusan bertemu dengan presiden, narasi kamu buruk, Rocky, narasi Anda Fadlizon. Iya, tapi dia juga narasinya cuma itu aja. Jadi mesti dipasang baliho juga tuh supaya ada tulisannya BO. Ya. Oke. Nah, sekarang ini apalagi di era pandemi, ketika mahasiswa tidak bisa turun ke jalan, memang gerakan-gerakan perlawanan itu berubah menjadi di media sosial. Dan saya kira kita tidak bisa menafikan bahwa apa yang terjadi di media sosial itu hanya sebuah peristiwa di dunia maya. Tapi itulah sebenarnya realitas sesungguhnya dari bangsa ini. Betapa mereka sekarang sudah mengabaikan para pemimpinannya, bahkan berolok-olok yang tadi itu. Bahkan dia jualan, dia pun meskipun dia sudah membuat klarifikasi, tapi sebenarnya kalau kita tahu niatnya seperti apa ketika bilang bahwa buy one get one kecuali presiden, sampai segitunya gitu loh perasaan rakyat kita itu terhadap pemimpinnya. Keadaan yang boleh kita sebut dengan satu istilah pembusukan yang tak terlihat itu. Kalau busuknya terlihat, lebih mudah kita amputasi bagian busuk itu. Ini pembusukan yang nggak terlihat, yang menyelinap ke dalam meme, di dalam narasi-narasi sinis, itu sebetulnya yang mesti dideteksi oleh kekuasaan. Tapi kekuasaan nggak bisa mendeteksi, karena yang bisa mendeteksi kebusukan itu cuma hidung yang sehat. Kalau hidungnya juga infeksi busuk, dia nggak bisa mencium juga. Jadi kekuasaan yang ini kayak kekuasaan ini kena COVID juga, dia nggak bisa, penciumannya hilang gitu kan. Jadi ini keadaan kita. Tokoh-tokoh tadi ada Sri Mulyani juga hidungnya udah nggak bisa mencium keadaan itu. Kalau yang lain Mahfud MD udah nggak bisa mencium keadaan. Jadi kita mau berharap apa sebetulnya tuh, selain tadi ya kita kuatkan rakyat dengan saling bantu untuk lakukan bisnis online kecil-kecilan, kan itu sebetulnya. Tapi betul tadi Faisal Basri mau menegur tokoh-tokoh di istana tuh, terutama mereka yang bikin ngajak terus. Tentu siapa tadi, Pak Muldoko itu karena lulusan terbaik, dia ada di jalur pemikir militer, mestinya begitu tuh. Tapi kemudian terseret karena ada ambisi itu, lalu main politiknya berlebihan itu, sehingga offside terus tuh. Pak Luhut juga begitu kan, bagus secara militer dalam upaya menganalisis keadaan, tapi disandra oleh kapital, kan ini intinya begitu kan. Tadi siapa lagi tokoh tadi, satu lagi yang Adi Makadungu itu, ya udah kita nggak usah bahas dia karena memang prestasinya nggak ada. Oke, Bung Rocky, saya sih teringat situasi sekarang ini, kekacauan ini kalau kita kembali ke pewayangannya. Kalau Jawa ini eranya ini era goro-goro. Era goro-goro itu ketika para punakawan ini bermunculan. Tapi biasanya kalau para punakawan muncul itu membuat hiburan, penonton tuh tergelak-gelak karena biasanya menjelang tengah malam gitu ya. Ketika yang ngantuk bisa terbangun lagi. Nah, setelah era goro-goro itu biasanya nanti akan terjadi perang besar gitu antara Astina dan Pandawa. Dan biasanya kalau dalam pewayangan pasti kebaikan yang disimbolkan oleh Pandawa itu selalu menang terhadap Astina atau Kurawa. Dan saya kira ini situasi semacam ini di tengah suasana orang putus asa, kita penting kalau mengingatkan lagi bahwa di balik terowongan, terowongan itu akan ada cahaya. Di ujung terowongan, maksud saya di ujung terowongan itu pasti akan ada cahaya. Jadi mari kita sama-sama melewati situasi saat ini, mari saling bergandeng tangan, saling menguatkan, dan yakinlah bahwa di ujung terowongan itu ada cahaya.
Iya pasti di ujung terowongan Arjuna menanti itu setelah perang Kurukshetra. Oke, ya tentu kita beri harapan dan harapan itu bagian paling mewah hari ini karena kita masuk di dalam situasi misteri itu. Misteri itu artinya orang yang kehilangan harapan. Ya. Di dalam sosiologi atau di dalam ilmu psikologi ada tahapan di daya tahan orang. Orang bisa tahan rasa sakit. Namanya pain itu rasa sakit fisik. Orang bisa tahan rasa sakit karena kesalahan kebijakan, itu namanya suffering. Bahasa Indonesia menderita itu. Pain sakit, suffering menderita. Tetapi kalau orang udah masuk pada misteri, itu artinya udah sengsara. Nah, kesengsaraan ini memang harus punya jalan keluar. Nah, bisa jalan keluar adalah padang Kurukshetra. Ya. Oke, sangat menarik. Oh ya, saya mengikuti perbincangan Anda bersama dengan Profesor Siti Zuhro dengan sosiolog Ubaidillah Badruni. Ya, menarik di FNN TV ya. Ada bagusnya nanti juga kalau memang banyak yang permintaan kita akan tayangkan kembali karena diskusinya menurut saya cukup menarik ya. Baik, terima kasih Bung Rocky, tetap semangat, sekali dungu tetap dungu. Salah, sekali semangat tetap semangat. Lakukan yang terbaik rakyat Indonesia. Kita bergandengan tangan untuk membentengi bangsa ini. Salam akal sehat. Bye.